Ya, kita akan bahas hal ini langsung saja bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Mbak Mei Chali, korban filler payudara, dan juga Dr. Listia Paramita, dokter kecantikan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, saya mau ke Mbak Mecha dulu. Mbak Mecha, bisa Anda ceritakan Ya. apa yang Anda alami terkait dengan filler payudara ini? Yang keluhan yang pertama itu aku alami itu demam, sakit, nyeri, tidak begitu lama. Kami melakukan pergi ke rumah sakit, mencoba cek USG dan lain sebagainya. Dan semua dokter menyarankan untuk kita segera operasi membuang cairan. Namun dokter bilang itu pun tidak akan sepenuhnya bersih. Itu bisa bersih kalau semua payudara kita itu diangkat, termasuk bisa cacat. Mbak Mecha memutuskan melakukan filler payudara ini bulan November ya, kalau tidak salah ya? Bulan November, iya. Iya. Nah, waktu datang ke klinik tersebut begitu, yang didapat tuh apa aja sih? Tidak, dia jasa home service. Oh, jasanya home jasa service? home Dia bisa jasa home service. Waktu itu dia yang datang ke rumah aku. Oke. Lantas? Dan dia membawa sebagai peralatan medis, ada suntikan dan berikut cairan silikonnya juga. Nah, waktu Mbak Mecha ketemu sama si operatornya gitu ya, kita sebut, sempat nanya-nanya nggak Mbak Mecha, ini filler aman nggak, apa cairannya? Sudah berapa kali. Makanya ini sebelum itu, jadi kejadiannya itu memang awalnya aku yang ingin melakukan tindakan filler. Oke. Tapi nggak gitu lama, malah yang teman aku duluan berinisial L sama R yang melakukan duluan. Nggak begitu lama, aku orang ketiga yang melakukan, dan yang melakukan orang keempat teman aku sendiri juga. Jadi totalnya dari kasus ini kita ada 4 orang, dan kasus satu lagi teman saya itu beda klinik. Oke. Nah, teman-teman Mbak Mecha ini mengalami hal serupa seperti Mbak Mecha nggak? Sama semuanya, sampai ada yang bernanah, sampai ada yang kulitnya rusak, sampai ada yang mau pecah. Tapi aku bersyukur banget cuma aku aja yang nggak terlalu parah seperti mereka. Tapi semuanya juga sama berdampak resiko besar juga. Jadi bisa dikatakan Mbak Mecha ini memilih jasa tersebut atas dasar apa awalnya? Gimana ya, penasaran, dan dipikir aku lihat dari Instagram itu reviewnya bagus-bagus dan followersnya udah banyak, dan hasil-hasilnya juga kebetulan sebagian ada orang-orang yang aku kenal, jadi aku percaya aja. Oke. Nah kan sebagian ada yang Mbak Mecha yang kenal gitu ya. Biasanya kan kalau kita menggunakan jasa tertentu kan minta reviewnya dulu gitu kan sama temen yang udah tahu. Betul. Saya lihat-lihat dulu reviewnya bagus apa enggak. Reviewnya gimana waktu itu dari temennya Mbak Mecha itu? Enggak, aku cuma kenal selewat doang dari teman Instagram. Aku lihat, oh ini pertemanannya sama, dia melakukan tindakan filler di situ. Dan aku lihat hasilnya bagus, ya kan. Tapi aku nggak tahu dia ngerasain apa yang aku rasain sekarang apa enggak. Soalnya aku cuma kenal selewat doang. Oke. Nah, balik lagi nih Mbak, ketika si tenaga dari klinik itu datang kan ke rumah Mbak Mechan kan, itunya kan dilakukan di rumah ya, karena home service itu. Mbak Mechan sendiri sempat nanya nggak, gini, ini filler prosedurnya berapa lama, cairan yang digunakan apa, kemudian harus kontrol mungkin berapa lama lagi gitu, nanya-nanya nggak soal itu? Kita ada nanya, dia bilang mungkin ketahanannya sampai 2-5 tahun si cairan fillernya, karena kata dia bilang ini cairan fillernya paling bagus punya, kental, terbuat dari kolagen, dari cairan HA apa gitu, aku lupa. Oke. Jadi dengan itu dan dia itu kasih kita resep obat untuk kita diminum biar katanya enggak rembes, biar enggak sakit, biar bekas suntikannya itu kering. Oke. Nah, itu prosedur itu dilakukan hanya sekali itu saja ya di rumahnya Mbak Mechan itu? Hanya sekali aja. Sebelumnya nggak ada diagnosis mungkin gini, ada penyakit bawaan yang mungkin ada resikonya atau apa diagnosa kesehatan lainnya? Nggak ada. Jadi menurut si klinik ini semua orang bisa melakukan itu? Iya, bisa. Oke. Nah, Mbak Mecha sempat menelusuri nggak atau mungkin mencari tahu mengenai legalitas dari jasa tersebut, kemudian para operatornya sempat mencari hal itu tidak?
udah bertanya berkali-kali kepada dia aman atau tidak, ada sertifikat. Dia bilang kita ada sertifikat, katanya udah belajar, udah sekolah, udah bertahun-tahun, dan dia mengiming-imingkan juga anak saya sendiri pun sama memakai filler, dan dia sendiri pun memakai filler. Aku lihat sendiri pun memang hasilnya bagus. Yang dia pakai tuh bagus. Oke. Kalau boleh tahu berapa sih Mbak harganya Mbak? Itu tergantung cc ya, dari harga cc kecil itu sekitar 4,5 juta sampai 10 juta. Kalau aku pakai cc yang kecil. Oke, jadi sekitar 4 jutaan ya? 4 juta sampai 10 juta ya range harganya ya? Ya. Nah, perawatan yang Mbak Mecha selama ini lakukan menghabiskan biaya berapa? Semuanya totalnya banyak. Mungkin kalau dikumpulin ratusan juta, masing-masing ratusan juta sih. Oke, jadi biaya untuk filler yang 4 juta, perawatannya bisa sampai Lebih 100 mahal. juta ya? Oke. Oke. Lebih mahal. Nah, saya mau ke Dokter Mita kalau gitu. Dokter Mita, kalau di dalam dunia medis, ini filler payudara ini seperti apa? Apakah memang diperbolehkan? Aplikasinya seperti apa sih, Dokter Mita? Jadi begini, filler payudara itu sudah dilarang. Saat ini itu dilarang. Tidak boleh dikerjakan lagi. Dokter-dokter, spesialis kulit, spesialis bedah plastik tidak ada yang mengerjakan filler payudara. Filler payudara sekali lagi dilarang. Dulu banget, mungkin puluhan tahun silam sebelum tahun 2000 ya, ini masih dikerjakan. Tapi kan ilmu kedokteran itu berkembang terus. Ya. Ketika diketahui kemudian ternyata suatu prosedur efek samping atau komplikasinya itu sangat banyak, maka kemudian ditinjau ulang. Setelah dilihat lagi, oh ternyata kok komplikasinya banyak banget ya. Gitu. Kemudian di tahun 2000-an itu sudah di-ban. Eropa nggak boleh, Amerika nggak boleh, Jepang juga tidak approve tindakan ini, Singapura tidak approve, China tidak approve, Korea tidak approve. Banyak negara, bahkan mungkin hampir seluruh dunia, sudah melarang tindakan ini. Karena ini adalah tindakan yang berbahaya, komplikasinya banyak. Gitu. Jadi bagaimana dengan di Indonesia sendiri, Dokter Mita? Di Indonesia sama, nggak ada yang di-approve. Filler payudara itu bukan tindakan yang legal untuk dikerjakan karena sudah dilarang. Saya pun nggak pernah ngerjain gitu, karena tidak ada ilmunya. Gitu. Karena tadi dilarang ya, ilmunya kalau orang bilang, ada yang bilang, oh tapi dulu boleh, iya dulu boleh. Tapi itu sudah ilmu usang, sudah obsolete gitu kalau kita bilang ya. Ilmu yang sudah usang dan sudah diperbarui, sekarang aturannya adalah nggak boleh. Filler payudara itu tidak boleh. Dok, tadi kan mendengar ya sama-sama dari Mbak Mecha gitu, katanya si tenaga operatornya gitu ini ada cairan kolagen gitu yang dimasukkan. Apa yang dimaksud mungkin dokter juga mengetahui ya praktik-praktik seperti ini. Apa yang dimasukkan sebenarnya itu? Nah ini satu yang perlu digarisbawahi tadi, pelaku atau operator yang menyuntikkan itu pasti bukan dokter tadi yang melakukan ke Mbak Mecha. Itu pasti bukan dokter. Gitu. Kemudian kalau tadi disebutkan Mbak Mecha pernah nanya, ke gimana? Indikasinya apa, Dokter Mita? Begitu yakin kalau itu bukan dokter gitu, Dok? Karena kalau dokter beneran atau dokter yang punya ilmu tidak akan mengerjakan itu. Nanti boleh di-cross-check ke Mbak Mecha, bener dokter atau bukan. Kayaknya sih bukan. Gitu. Memang bukan. Ya. Kemudian tadi kalau Mbak Mecha bilang 2-5 tahun bertahannya, kemungkinan besar itu bukan hyaluronic acid loh. Gitu. Karena apa? Hyaluronic acid yang beneran kita masih pakai. Tapi maksimal paling lama itu 18 bulan pasti sudah habis. Jadi kalau tadi dikatakan 2-5 tahun bertahannya, kemungkinan ini adalah filler-filler semi permanen yang mungkin isi dalamnya adalah silikon cair mungkin atau PAAG, dan itu sudah dilarang untuk digunakan untuk tindakan filler payudara tadi. Gitu. Karena resikonya besar sekali. Resiko infeksi berulang besar sekali, makanya keluhan yang dialami teman-teman korban juga bernanah gitu kan, bengkak, bernanah, sakit, nyeri, ya itu karena ada infeksi berulang itu. Kemudian kalau mau kita melihat lagi apa komplikasi yang lebih lanjut, itu bisa terjadi sumbatan di pembuluh darah gitu. Payudara wanita itu penuh banget dengan kelenjar dan pembuluh darah seliweran di situ. Nah, kalau si fillernya ini salah masuk sampai ke pembuluh darah, itu bisa terjadi sumbatan, ya, bisa menyebabkan emboli, kemudian bahkan bisa masuk ke pembuluh darah besar, bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan kematian. Gitu. Jadi
Jangan main-main dengan tindakan yang sangat berbahaya ini. Sudah, nggak usah. Filler payudara Oke. dilarang. Baik, nanti kita lanjut lagi ya Dokter Mita sama Mbak Mechan ya. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.